Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasofia Zahra dengan NIM 3211171058. Di sini saya akan menerangkan mengenai spektrofotometri UV. Nah, kita mulai dari definisinya terlebih dahulu ya. Spektrofotometri UV vis adalah pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet dan sinar tampak oleh suatu senyawa. Daerah serapan ultraviolet itu panjang gelombangnya ada di sekitar 200 hingga 400 nanometer, sedangkan sinar tampak panjang gelombangnya ada di 400 hingga 800 nanometer. Prinsip dasar dari alat ini yaitu terjadinya transisi elektronik yang disebabkan penyerapan sinar UV vis yang mampu mengeksitasi elektron ke orbital kosong atau ke tingkat energi orbital yang lebih tinggi. Oke, berikut ini ada contoh alat spektrofotometer UV vis. Nah, pada spektrofotometer ada komponen-komponen yang paling penting, yaitu sumber energi radiasi, kemudian monokromator, wadah sampel atau kuvet, kemudian ada detektor radiasi. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk lebih jelasnya ya. Di sini ada sumber cahaya. Nah, sumber cahaya ini dia akan memancarkan sinar radiasi ke monokromator. Nah, ini adalah komponen-komponen monokromator. Ada slit in, kemudian ada prisma, dan ada slit out. Ketika sumber cahaya memancarkan sinar, nah dia itu memancarkan sinar polikromatis. Nah, setelah dia melewati monokromator, si monokromator ini akan memecah cahaya polikromatis menjadi monokromatis untuk kemudian digunakan sesuai dengan kebutuhan panjang gelombang yang diinginkan. Kemudian, cahaya yang keluar akan melewati kuvet yang telah berisi sampel. Nah, baru setelah itu detektor akan membaca nilai absorbansi dari si sampel tersebut. Oke, selanjutnya kita akan melihat contoh spektrum. Nah, contoh spektrum ini kita ambil dari jurnal yang berjudul Isolasi dan Identifikasi Senyawa Golongan Alkaloid dari Rimpang Lengkuas Merah. Nah, di sini para peneliti mereka berhasil mengidentifikasi suatu senyawa yang bernama piperin. Sebelum kita mampu mengidentifikasi suatu senyawa secara utuh, sebelumnya kita harus menentukan dulu panjang gelombang maksimumnya menggunakan spektrofotometer UV vis. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan alat ini? Karena alat ini mampu menentukan jenis kromofor ikatan rangkap yang terkonjugasi dan auxokrom dari suatu senyawa organik. Dan alat ini juga mampu menjelaskan informasi dari struktur berdasarkan panjang gelombang maksimum suatu senyawa. Oke, kita lihat di sini. Di sini mereka menggunakan panjang gelombang dari 250 nanometer hingga 400 nanometer. Yang artinya mereka menggunakan sinar UV. Nah, lalu di sini mereka mendapatkan panjang gelombang maksimumnya yaitu sebesar 338 nanometer. Nah, berarti mereka itu mendapatkannya di daerah sini. Nah, ini kan 350. Berarti 338 nanometer itu sekitar di daerah sini. Jadi mereka mendapatkan panjang gelombang maksimumnya di daerah sini. Seperti itu. Setelah mendapatkan panjang gelombang maksimum, maka kita bisa menentukan gugus fungsi dari senyawa tersebut dengan menggunakan spektrofotometer yang lain. Ya, mungkin segitu saja videonya. Maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahan atau videonya kurang lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.